Tatkala di hari yang panjang dan gelap, aku melaluinya dengan menumpangi sebuah kereta yang sedang melaju ke Yogyakarta, sambil membaca sebuah pesan dari seorang kenalan yang bernama Bagas. Dia banyak sekali menulis cerita yang mengusik tentang saudara jauhku, yaitu Eyang Jiwatrisna, karena kehidupannya yang penuh dengan isu mengerikan. Eyang Jiwatrisna adalah seorang mantan pengusaha kain batik yang memiliki darah bangsawan keraton, dan tinggal di dalam hutan yang berada di lereng Gunung Merapi. Dulunya, dia dikenal oleh warga, terutama yang tinggal di tepi hutan lereng Gunung Merapi, sebagai orang yang dermawan. Akan tetapi, setelah kematian putri tunggalnya, dia menjadi sangat murung. Ditambah dengan istrinya yang sudah lama meninggal, semakin membuat hati Eyang Jiwatrisna hancur. Rasa sedih, rasa kehilangan, rasa tidak ikhlas telah menguasai dirinya, sehingga dia meminta warga untuk menguburkan putrinya di pekarangan belakang rumahnya, agar dia tidak merasa kesepian. Waktu terus berlalu, Eyang Jiwatrisna masih belum bisa bangkit dari kesedihan dan keputusasaannya. Secara perlahan-lahan, usaha kain batiknya menurun dan bangkrut. Arkian, Eyang Jiwatrisna memilih untuk mengisolasi diri di dalam rumahnya, sekaligus memutus komunikasi dengan warga sekitar. Semenjak itulah, mereka sudah tidak mengetahui perihal keadaannya lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, warga yang tinggal di tepi hutan lereng Gunung Merapi seringkali menemukan berbagai macam keganjilan yang mengganggu, di mana ada sebuah kuburan yang telah dibongkar dalam beberapa hari sekali secara acak di pemakaman umum setempat. Hal itu terus berlanjut, hingga pada suatu malam, salah satu warga mendapati secara samar Eyang Jiwatrisna sedang mengangkut sebuah mayat dengan mobil pick-up orang tuanya dan menghilang di dalam hutan yang gelap. Karena penglihatan dan penglihatan yang buram membuat mereka bingung untuk mengambil tindakan. Mengingat bahwa Eyang Jiwatrisna adalah seorang kakek yang tenggelam dalam duka, sehingga masih banyak warga yang bersimpati padanya. Akan tetapi, semenjak itulah, mulai bermunculan desas-desus mengerikan tentang Eyang Jiwatrisna, yang mengatakan bahwa dia telah kehilangan kewarasannya, dan mendalami sebuah ilmu hitam demi sebuah tujuan mengerikan yang belum diketahui secara pasti. Bagas, selaku orang yang pernah dekat dengan Eyang Jiwatrisna, merasa iba tapi juga takut padanya. Dia tidak ingin terbawa arus oleh isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat. Tetapi malangnya, dia juga tidak bisa menyelidikinya. Karena selain takut, tapi juga dengan karakter Eyang Jiwatrisna yang menjaga jarak dari orang lain, selain bagian dari keluarga dan saudaranya. Oleh karena itu, Bagas meminta bantuan orang yang berasal dari pihak keluarga atau saudara Eyang Jiwatrisna untuk menyelidiki kebenaran dari isu tersebut. Namun naas, keluarga besar Eyang Jiwatrisna banyak yang sudah meninggal, sedangkan saudara-saudaranya telah tenggelam dalam kesibukan mereka sendiri, sehingga tidak mempunyai waktu untuk bersinggah. Alhasil, hanya aku, selaku saudara jauh dari beliau, yang bersedia datang. Sebetulnya, aku juga tidak dapat memenuhi permintaan Bagas jika dia memintaku saat masih di minggu kuliah. Tapi beruntungnya, minggu kuliahku sudah selesai dan sedang menjalani libur transisi semester yang panjang. Walhasil, aku bisa menerima panggilannya dan mengajak kedua orang tuaku untuk ikut. Tetapi sangat jahat, mereka sedang sibuk mengurusi pekerjaan yang padat, sehingga memaksaku untuk datang sendiri. Setelah melalui perjalanan yang membosankan, akhirnya aku tiba di stasiun Yogyakarta. Lalu aku melihat jam yang sudah tayang pukul 8 malam. Selain itu, kedatanganku di Yogyakarta juga disambut oleh awan rendah yang gelap, serta mulai menurunkan rintik air dingin seperti es. Kalakian aku segera melaju ke pintu keluar stasiun utama. Di sanalah aku bertemu Bagas yang sudah menunggu kedatanganku. Dia menyambutku dengan hangat dan langsung mengantarku ke mobil kijangnya, lalu membawaku ke Gunung Merapi. Selama perjalanan, aku saling berbagi cerita dengannya. Akan tetapi, topik pembicaraan kami lebih terfokus pada isu mengerikan dari Eyang Jiwatrisna, seperti yang telah diceritakan oleh Bagas. Kami terus melaju ke Gunung Merapi, menerjang hujan yang lebat dan pendek, hingga kami mulai meninggalkan jalan yang terang dan ramai akan aktivitas warga, serta memasuki sebuah jalan yang gelap dan mati. Sebuah tanda
bahwa kami telah memasuki kawasan hutan di lereng Gunung Merapi. Lebih tepatnya, kawasan hutan yang menjadi tempat Eyang Jiwatrisna berdiam. Pada saat itu juga, secara perlahan-lahan, hujan mulai mereda dan berganti dengan kegelapan yang ketertiban. Tidak ada lampu penerang jalan, sehingga lampu mobil Kijang Bagas menjadi satu-satunya penerang yang ada. Ditambah dengan jalan yang masih terbuat dari tanah dan dikelilingi oleh hutan lebat, tidak ada perumahan warga atau tanda-tanda kehidupan, sehingga menciptakan bayangan horor yang mengintimidasi.